Rizliatul Nuryanisi, pembicara kedua dari tim oposisi yang akan memperkuat fakta data mengapa kami tetap tidak setuju pada mosi perdebatan kali ini. Pemberlakuan karantina wilayah atau lockdown saat kasus COVID-19 meningkat perlu memperhatikan beberapa aspek penting. Aspek yang pertama adalah aspek ekonomi. Kesiapan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan hidup saat melakukan karantina ini perlu dipertanyakan, karena kebijakan karantina pun sudah ditolak oleh beberapa gubernur yang ada di Indonesia ini. Salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta, yaitu Anies Baswedan. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Pilar Hendrani mengatakan bahwa keuangan Pemprov DKI saat ini sedang tidak baik-baik saja. Lalu Presiden kita Joko Widodo mengklaim bahwa anggaran yang diperlukan ketika kita akan melakukan karantina wilayah untuk daerah Jakarta saja memerlukan sekitar 550 miliar untuk satu hari saja. Lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada sebelum adanya COVID ini sekitar 5,3%, lalu berakhir di minus 2% dari adanya pandemi COVID ini. Kerugian pertumbuhan ekonomi bisa diperhitungkan sekitar 1.356 triliun rupiah untuk kerugian dari adanya pandemi COVID ini. Sudah kita bisa bayangkan bahwa dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang tidak baik-baik saja dan memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat satu daerah saja, memerlukan biaya yang besar. Apa yang akan terjadi jika karantina wilayah dan lockdown ini tetap dipaksakan? Untuk satu daerah saja memerlukan biaya yang banyak. Itu hanya untuk satu hari. Belum lagi bayangkan ketika kita melakukan karantina wilayah dengan beberapa daerah yang sama yang memiliki kasus COVID-19 meningkat. Aspek yang kedua adalah yang perlu diperhatikan adalah aspek kesehatan. Dengan adanya permasalahan di bidang ekonomi, maka kesehatan pun akan terganggu. Masyarakat tidak bisa bergantung kepada pemerintah untuk menggantungkan dirinya menunggu bantuan. Alih-alih untuk menekan kasus COVID-19 untuk menurun, tapi malah menimbulkan masalah baru, sehingga masyarakat tidak akan mematuhi aturan yang ada yang sudah disiapkan oleh Indonesia seperti karantina wilayah ini. Karena interaksi yang terbangun dari adanya masyarakat, mobilisasi masyarakat yang bekerja, yang bersikeras untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya, ini membuat angka peningkatan COVID-19 itu akan semakin meningkat. Lalu, para pakar mengatakan bahwa lockdown atau karantina wilayah akibat virus pandemi ini mengatakan bahwa akan adanya gangguan kesehatan seperti stres, kemarahan, ketakutan, dan kelelahan. Selain itu, terputusnya hubungan dari keluarga, menurut survei data dari American Time News membuktikan bahwa penerapan isolasi atau karantina wilayah ini pada orang yang berstatus lajang akan mengaruhi kebahagiaan mereka, sehingga akan menimbulkan bunuh diri karena mereka tidak mempunyai kebahagiaan. Lalu, kondisi yang berubah dengan begitu cepat, waktu yang tidak dapat ditentukan lamanya kapan, ini membuat karantina tidak efektif. Karena beberapa gangguan kesehatan yang akan kita alami ketika melakukan karantina adalah yang pertama, ketakutan akan infeksi akibat seseorang kehilangan rutinitas harian. Dan ketakutan ini terjadi pada wanita hamil dan mereka yang memiliki anak kecil. Yang kedua adalah frustasi dan kebosanan sehingga meningkatkan angka bunuh diri yang sangat tinggi. Lalu, kekurangan informasi yang didapatkan dari pemerintah ini akan menimbulkan memprediktor timbulnya gejala PTSD. Selain itu, ketika kita mendapatkan efek buruk dari karantina wilayah, kita juga dapat mendapatkan efek buruk setelah melakukan karantina wilayah itu. Yang pertama adalah ketika sebuah penelitian di Korea mengatakan bahwa gejala cemas dan kemarahan tetap akan bertahan sekitar 4-6 bulan setelah melakukan karantina. Bayangkan saja, bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah baru. Selanjutnya adalah untuk